Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashral awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajahu min ba'di. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan program syarah Ramadan atau syiar al-khairiyah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas adalah tentang mengoptimalkan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Sahabat syarah yang berbahagia, sedikitnya ada 3 amalan. 3 amalan yang benar-benar ditekankan, disunahkan, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkad. Dari sekian banyak amalan sunnah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, ya, hanya 3 yang benar-benar dikuatkan agar kita sebagai umat Islam senantiasa mengamalkannya. Ketiga amalan tersebut adalah yang pertama, iktsaru shadaqatin, memperbanyak sedekah. Yang kedua adalah iktsaru tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah iktsarul ibadah wal i'tikaf, yaitu memperbanyak ibadah. Salah satu hal yang ditekankan dalam ibadah ini yang disebutkan adalah i'tikaf. Sahabat syarah yang berbahagia, i'tikaf merupakan salah satu ajaran atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih sebenarnya i'tikaf itu? Secara bahasa, i'tikaf adalah berdiam diri. Berdiam diri atau menetap, bertahan, dan meninggal, ya. Mengerjakan sesuatu terus-menerus secara istiqamah. Al-i'tikafu inda lughatan lubsu wa mulazamatu ala syai'in, berdiam diri atau mengerjakan sesuatu secara terus-menerus. I'tikaf ini dikerjakan di setiap waktu. Namun ada beberapa waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan ditentukannya waktu tersebut menjadikan amaliyah atau amalan i'tikaf itu sendiri
merupakan suatu amalan yang benar-benar diperhatikan. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu awakhir syahri Ramadan hatta tawaffahullahu tsumma takafa azwajahu min ba'di. Sayyidatina Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah itu melakukan i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan. Rasulullah melaksanakan i'tikaf ini terus-menerus sampai ajal menjemputnya, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau wafat, kemudian para istri-istri beliau meneruskan melakukan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sahabat saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin mengetahui bagaimana cara agar i'tikaf kita selama di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi amalan yang optimal, maksimal dilaksanakan. Jadi kita ada 3 kata kunci, yaitu 3K dan 1S. Yang pertama adalah kuatkan niat. Kuatkan niat. Yang pertama adalah menguatkan niat, bagaimana bahwa i'tikaf merupakan amalan yang benar-benar ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah. Di antara salah satu keutamaan i'tikaf adalah sebagaimana yang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa barang siapa yang i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang haji 2 kali dan umroh 2 kali. Man i'takafa min asyri Ramadan tahujjataini wa umrataini. Jadi yang pertama adalah menguatkan niat tekad. Semata-mata kita melakukan i'tikaf itu mencari ridha Allah, mencari pahala Allah. Kemudian yang kedua adalah ketahui tentang ketentuan i'tikaf itu sendiri. Dengan mengetahui ketentuan atau syarat rukun dan hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu juga harus diketahui. Kenapa? Agar supaya amalan atau ibadah i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali beberapa amalan-amalan ya, tidak didasarkan oleh ilmu pengetahuan atau ilmu agama yang sesuai, sehingga amalan tersebut ya, tertolak dan tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah mengelola waktu i'tikaf, mengelola waktu bagaimana kegiatan amaliyah i'tikaf itu berlangsung dengan hikmah, sehingga dapat menghasilkan efek yang positif kepada diri kita. Ya. Tidak perlu dijadwalkan. Dijadwalkan. Ingat bahwasanya i'tikaf merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Sedikit berbagi pengalaman
Di bulan Ramadan, di dalam beberapa masjid-masjid di kota besar, ada beberapa sebagian yang melakukan program Ramadan, salah satunya adalah i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Dengan adanya program tersebut, maka kebaikan atau kesolehan itu tidak hanya untuk individu semata, melainkan berbagi kemanfaatan, kebaikan dengan sesama. Bagaimana di masjid-masjid kota besar menyelenggarakan i'tikaf di program, ya. Apa yang dilaksanakan, kegiatan apa saja, seperti melakukan sholat tasbih, membaca istighosah, kemudian juga ada tausiah. Dengan demikian, maka kegiatan i'tikaf itu akan berjalan secara optimal dan efektif. Oleh karena itu, mengelola waktu, ya, kapan dimulainya i'tikaf ini, kapan saja waktunya, tetapi baiknya kita jadwalkan supaya terarah dan terukur serta terlaksana program tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, S, ya. Setelah tadi 3K 4S, kuatkan niat, ketahui ketentuan ilmu dan rukun syarat ketentuan i'tikaf, kemudian kelola waktu, dan yang ketiga adalah syiarkan amaliyah i'tikaf ini. Ya. Harus kita syiarkan, kita sosialisasikan. Mudah-mudahan, ya, masjid-masjid yang ada di daerah kita ini melaksanakan program-program i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Dengan demikian, maka i'tikaf sebagai sebuah ibadah akan berjalan dengan lancar, memberikan dampak atau efek positif terhadap diri kita, kemudian juga dapat menenangkan hati kita, jiwa kita. Karena dengan i'tikaf, hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Kebaikan-kebaikan, segala macam kebaikan dari Allah akan kita peroleh. Demikian kajian atau program syarah pada kesempatan kali ini. Kiat-kiat mau optimalkan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan, itu yang pertama tentu kita harus menguatkan niat, ya, niat untuk mencari ridha Allah. Dan yang kedua, ya, mengetahui, memahami ketentuan-ketentuan tentang i'tikaf. Dan yang ketiga, mengelola waktu amalan i'tikaf. Dan yang ketiga adalah mensyiarkan amaliyah i'tikaf itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.